moving average ya, dia akan muncul ini bukan 2 tapi 3 gitu. Ya, contoh lah in case kita pakai indikator yang ada di dalam grafik ini atau di dalam chart ya, berarti kita misalkan pakai eksponensial ya, eksponensial, atau kita pakai moving average ya, ini moving average eksponensial gitu, dia akan berubah di sini jadi 3 gitu. Nah nanti ini yang muncul adalah garis EMA gitu, karena kita pakai indikator. Ini kita harus hapusin indikator ya. Yang pertama kita hapusin dulu nih GBP USD nih. Nah ini kan ada nih, kalau GBP USD kan dia itu ada yang namanya ada beberapa tanda di sini kalau kita lihat ya. Ada beberapa tanda. Kayak ada tanda mata, setting, ya kan, tanda X sama tanda titik 3 ini. Kalau kalian mau hapus ya si compare ini, itu kalian klik yang ini, tanda X gitu. Kalian klik yang tanda X. Itu kalian hapus artinya. Oke, kita coba ya di sini. Kita coba kita hapus nih, klik tanda X di sini. Remove. Nah, dia hilang. Terus untuk Euro USD sama, remove lagi gitu. Kalau yang tanda mata ini untuk nge-hide, tapi tetap ada gitu. Nah, ini masih tetap jadi persentase. Nah, ini kita masih klik lagi, munculin, terus kita delete gitu. Nah, sama halnya kalau kita mau hapus indikator nantinya. Indikator ini ya kayak EMA 9 nih misalkan. Kalau ini kan tanda mata dia hide. Setting ini dia akan muncul setting EMA-nya seperti biasa kalau ini ya. Nah, ini kalau mau hapus kita pencet yang ini. Remove. Klik, hilang gitu. Nanti dia akan jadi chart yang biasa lagi. Jadi kalau kita belum ada pakai indikator yang aktif, ya dia nggak akan ada di sini gitu. Di sini kosong. Tapi kalau misalnya kita pakai indikator ya seperti ini, dia akan ada tanda 1 di sini gitu. Artinya sini kita pakai indikator begitu. Oke, lanjut lagi, kita mau cari time frame sekarang. Nah, kalau time frame ya ini kan kita mau gonta-ganti time frame nih gitu. Nah, untuk time frame itu ada di bagian sini. Oke, di bagian sini, di sebelah tanda plus gitu, atau sebelah kanan ya dari tanda plus itu gitu. Nah, ini untuk time frame nya gitu ya. Kemudian kalau kita mau pilih ya, mau pilih time frame nya, ini bisa muncul 1 second ya, atau 1 detik, 30 detik ya kan, untuk yang detik kali ini ya. Terus ada yang menit ya, menit itu ada 1 menit sampai 45 menit. Terus untuk yang jam ya ada 1 jam sampai 4 jam ya, daily ya. Ini range itu jarang dipakai gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini kan ada tanda bintang nih, bintang gitu ya kan. Nah, contoh misalkan di sini kita mau pakai yang 15 menit, kita bintangin gitu. Terus kita mau compare lagi 30 menit, kita bintangin sama yang misalkan contoh sih 4 jam. Nah, fungsinya kita bintangin seperti ini ya, supaya memudahkan kita atau mempercepat kita dalam pergantian time frame nantinya. Nanti dia akan muncul di mana? Dia akan muncul di sini. Nah, ini ya. Jadi dia tuh akan lebih banyak gitu pilihan time frame-nya gitu. Kalau tadi kan kalau sebelum kita bintangin contoh hilangin dulu nih bintangnya. Oke, kita hilangin dulu. Nah, ini kan cuma 1 gitu kan. Nah, tapi begitu kita udah bintangin 1, 2, 3, 4 contoh gitu. Nah, dia akan muncul. Jadi kita mau minta time frame pun akan lebih mudah gitu. Cuma tinggal klik ya kan, klik lagi gitu. Terus klik lagi, balik lagi gitu. Kita nggak usah buka-buka ini lagi. Itu yang mempermudah kita gitu. Jadi kita cukup add to favorite aja gitu. Oke, masalah time frame clear gitu. Kemudian kita mau ganti chart lagi nih. Misalkan kita nggak mau pakai yang candlestick chart ya. Candlestick chart kan ini nih. Ini candlestick chart ya kan. Ini candlestick chart gitu. Nah, kita mau pakai chart yang kayak kayak line chart ya kan, atau Heikin Asin gitu. Nah, di sini kita bisa ganti ya, kita mau pakai bar chart gitu. Bar chart itu bisa, jadi kita kliknya di bagian sini. Bagian sini ya. Bagian sini nih. Nah, ini chart. Untuk ganti chart gitu. Ganti chartnya itu klik sini ya. Terus nanti ada nih bar chart, candle chart ya kan. Hollow candle, banyak deh pilihan chartnya di situ gitu. Jadi kita bisa tandain sama add to favorite juga kalau mau mempermudah. Terus ini juga add to favorite itu nanti dia muncul 1, 2, 3 ya kan.
dia akan terus gonta-ganti di situ. Jadi untuk mempermudah kita juga nantinya gitu. Oke, kemudian kalau untuk cat clear ya, selesai ya gitu. Tapi nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan nih, misalkan ada beberapa fitur yang belum saya jelaskan, boleh banget kalian komen di kolom komentar ya, nanti saya akan bantu jelasin lagi gitu. Oke, kemudian kita cari lagi ini cara penggunaan indikator. Nah, ini yang penting nih, biasanya paling disenangin sama orang-orang nih gitu. Cara memasang indikator di TradingView. Nah, sebenarnya ya kalau di TradingView ini banyak banget indikator ya. Bahkan kita pun bisa custom untuk indikator ini di TradingView-nya gitu. Nah, untuk indikator ini ya kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan kita kena klik nih untuk bagiannya ya. Terus kita lihat lagi indikator, ini kan kosong, artinya dia belum ada ya kan. Nah, kita tinggal cari nih, kita mau pakai indikator apa. Misalkan kita pakai RSI gitu. Kita klik RSI, nanti akan muncul gitu. RSI di sini ada Relative Strength Index ya. Kita klik di sini, kemudian nanti ada lagi di sini. Jadi ada beberapa kayak RSI strategi ya kan, Corner RSI, Stochastic RSI, itu banyak. Tuh, jadi begitu kita klik dia akan muncul di sini gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya kita mau cara cepat nih, kita kayak gini aja, kasih bintang ya. Nanti begitu dikasih bintang kita klik ini, itu udah ada nih di sini Relative Strength Index atau si RSI udah ada. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi gitu. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita hapus gini, tinggal klik indikator terus nanti muncul nih RSI-nya. Ya, tinggal klik lagi nanti dia muncul lagi gitu. Oke, kemudian misalnya kita mau pakai apa lagi, stochastic. Nah, kita tinggal pakai klik lagi di sini. Kita favoritin dulu ya. Sini stochastic ya kan. Terus kalau misalkan kita mau pakai apa lagi, nah kalau untuk yang free ini maksimal cuma bisa, setahu saya sih 3 indikator ya. Jadi moving average, contoh moving average eksponensial, nah 3. Kita mau kasih lagi itu udah nggak bisa gitu, jadi udah penuh gitu, udah maksimal 3. Kalau misalkan kita mau pakai lagi, nah di sini ada beberapa plan nih untuk indikator. Kalau basic yang kita pakai saat ini yaitu maksimal adalah 3 indikator ya di sini. Nah, untuk yang Pro itu 5, Pro Plus itu 10, Premium ini yang paling tinggi ya. Ini yang paling tinggi, artinya ini dia ada sekitar 25 indikator gitu. Nah, ini kita lihat lagi nih untuk harganya. Kalau untuk harga sendiri sini saya sih nggak promosi ya ini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau kan nih, kalian bisa klik di sini langsung baik ke TradingView-nya gitu. Jadi langsung ke TradingView-nya, nggak melalui saya ataupun siapapun itu gitu. Sini ada ya, ada misalkan Pro itu ada 14 atau 15 USD per bulan, Pro Plus itu sekitar 30 USD, nah Premium 60 USD per bulan gitu. Nanti di sini ada beberapa key benefit yang memang kita dapat gitu. Nah, cuma kalau misalkan baru ataupun kita perlu belajar nih, itu menurut saya sih nggak usah pakai yang Pro lah gitu. Kita cukup pakai yang basic aja, itu udah cukup banget gitu, bahkan lebih dari cukup gitu, karena memang kita butuhkan hanya 2 indikator ya kan. Terus kita pakai juga nanti untuk gambar-penggambar seperti ini kan, itu nggak berpengaruh gitu ya, paling nanti ada iklan sedikit gitu di pojok kanan sini, itu nggak masalah gitu. Oke, kemudian kita akan jelasin lagi. Nah, ini nanti aku jelasin ini juga ya. Ini nanti saya jelasin juga untuk bagian sininya. Ini kan favorite tools ya, itu nanti saya jelaskan di sini. Nanti ini kan video di part 2, ada 2 part ya, jadi part 1 sama part 2. Nah, ini nanti aku jelasin di part yang kedua. Nah, kemudian kita lihat lagi sini ada yang namanya kayak jam ya, bentuk jam gitu, ini namanya alert gitu atau alarm gitu. Alarm ini fungsinya misalkan in case, contoh kayak gini, kita mau nih bikin notif ya di sini, contoh gitu. Nah, contoh ini kita mau bikin notif di sini, kita klik nih alarm. Ini nama pair ya, BTC USD. Mau tipenya apa? Closing up, closing down gitu. Nah, sini kita pilih ini apa? Kita pilih closing aja gitu. Price-nya berapa? Kita mau set alarm di harga, misalkan kita mau set di harga 305.50 ya, contoh paling dekatnya di sini gitu. Terus kita kasih nih namanya apa? Misalkan resisten atau berada di resisten. Nah, udah. Nanti begitu dia crossing ya, begitu ngisi BTC ini kan di 35.4 ya. Nah, begitu dia sudah naik sampai ke 35.5 itu akan bunyi dan nantinya akan pop up gitu. Akan pop up kalau misalkan dia itu sudah crossing si alarm kita gitu. Nantinya kalau misalkan nih contoh kayak gini tuh. Jadi kayak gini, dia akan muncul alert ya.
on BTC USD ya berada di resisten crossing 30.550 gitu. Oke, berarti kan ini udah nyampe. Nah, nantinya kalau kita pasang alarm di TradingView kita selama kita punya HP ya, selama kita punya HP-nya login dengan akun TradingView yang sama, itu juga akan masuk ke notifikasi kita gitu untuk si alarmnya ini atau alertnya ini gitu, akan masuk ke notif HP kita ya. Itu kita bisa langsung lihat dari HP kita. Jadi ini real time notif gitu yang bisa masuk selama kita login di akun yang sama gitu. Oke ya, itu udah clear ya untuk si alert ini gitu. Nah, kemudian ini ada replay. Nah, replay ini sebenarnya kalau untuk yang free atau yang basic plan ini itu hanya bisa di daily aja gitu. Kalau misalkan untuk yang pro plus ya kan, nah ini bisa replay di bagian 15 menit ya kan, 5 menit ya kan. Tapi kalau untuk yang basic nggak bisa. Basic itu minimal ada di daily. Jadi kita mesti pindah dulu ke daily chart ya di sini, baru kita klik nih replay di sini. Nah, ini begini ya, kita tinggal klik aja mau replay di mana. Misalkan kita mau replay di sini, nah begitu ini akan muncul. Berarti chartnya ini adalah hasil dari replaynya kita. Nanti misalkan contoh, misalnya kita mau simulasi nih, kita mau sambil analisa segala macam ya, itu bisa di sini gitu. Nanti ini ada muncul nih tombol buy, tombol sell ya, nih tombol sell gitu. Nah, di sini satu, terus ini bisa atur kita mau sell berapa lot, misalkan 5 lot gitu. Nah, kita sell di sini, tek satu sell lagi gitu. Oke, di harga yang sama 2834 2834. Nah, nantinya ya untuk si replay ini kita mau play nih gitu kan. Nanti untuk pengaturan itu ada di bawah sini. Oke, di bawah sini dia pengaturan, jadi ada play, ada pause, dan ini mau speednya berapa kali. Misalnya kita mau lebih cepat nih, kita bisa naikin speednya gitu. Oke, contoh di sini kita pakai normal. Nah, ini untuk play. Oke, ini untuk play, dia akan muncul tuh begitu. Nanti akan beserta dengan profitnya kita. Gitu, ini ada profit ya kan. Terus ini ada kayak mempercepat gitu secara manual. Oke. Terus ini langsung kembali ke current price gitu. Jadi loss in cash langsung ketahuan di sini gitu. Oke ya, terus kita coba cek lagi. Nah, kemudian misalkan contoh kita mau buy gitu kan. Kita buy di sini nih. Nah, ini kan kalau begini kan lama nih harganya ya kan, karena kan jalannya lama. Kita mau cepetin. Di sini ada diperlambat ya, ada 0,5 sampai 0,1 ya kan. Artinya sini harga bergeraknya lambat banget kalau di sini begitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita cepetin, misalkan kayak dari kan normalnya 1 kan. Nah, ini 3 candle dalam 1 detik. Gitu, terus ada lagi 10. Nah, ini makin cepat lagi dia gitu, tergantung dari kebutuhan kita gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada sukses rate-nya dia, profit in cash $2.178 ya kan, sukses rate 100%, most profitable rate itu ada di sekitar 178. Jadi itu fungsinya sebenarnya ini adalah fungsi yang cukup penting, karena fungsi ini nantinya akan dipakai juga untuk backtest atau strategi kita gitu. Jadi backtest untuk strategi kita bisa cocokkan di sini di replay ini. Jadi memang kalau menurut saya si TradingView ini cukup oke kok gitu untuk penggunaannya dan sebagainya macam gitu. Oke ya, itu ya. Kemudian ada lagi apalagi ya, di sini ada tombol. Nah, kalau untuk dua panah ini sebenarnya untuk undo sama redo doang gitu. Jadi misalkan contohnya kita ada gambar nih di sini ya kan, gambar di sini, terus kita gambar lagi di sini ya kan, tapi nggak sengaja nih gitu. Misalnya kita gambar SNR di sini, tapi pada saat kita mau begini, mau geser-geser, ternyata kita nggak sengaja kegeser gitu, kita kegeser nih garis yang paling bawah, terus kita bingung kan tadi kita tempatnya di mana gitu. Kita cukup klik redo undo-nya aja ya kan, atau bisa pakai shortcut keyboard, yaitu kalau di Windows Ctrl Z ya seperti biasa, tapi kalau untuk di MacBook ya itu bisa pakai Command Z gitu. Oke, kita klik di sini, nanti dia akan balik lagi ke bagian bawah sini gitu. Jadi itu memang fungsinya. Jadi kalau kita mau balikin lagi, kita pencet aja redo lagi gitu ya. Jadi untuk undo sama redonya aja gitu. Oke, kalau ini untuk melihat ya apakah kita punya
mapping ini itu udah ke save atau belum. Nah, pastikan kalian nyalain auto save nya gitu. Kemudian ini ada make copy ya kan, make copy, terus ada rename, kita bisa rename misalkan kita mau tes ini. Nah, ini akan muncul sini tes gitu. Kemudian ini akan ada add layout. Nah, kalau untuk new layout sama add layout ini untuk yang pro plan gitu. Tapi kalau untuk yang basically, setahu saya kalau untuk yang basically itu cuma bisa maksimal 1 gitu current plan-nya. Tapi kalau untuk pro ada 5, pro plus 10, premium unlimited gitu. Oke ya, jadi mungkin segitu ya untuk caranya. Ini quick short ini biasa sih kalau ini. Kalau ini setting. Nah, chart setting ini nanti akan kita bahas di video part selanjutnya gitu ya. Nanti mungkin akan saya buat 2 atau 3 part tergantung dari panjangnya si durasi pembahasan ini. Itu cuma untuk saat ini sih mungkin kayak 2 part dulu sih. Jadi memang kalau memang dibutuhkan 3 part nanti akan saya buatkan part selanjutnya lagi. Karena memang fiturnya si TradingView ini cukup banyak ya. Nah, ini juga ada chart setting ya, seperti biasa nih akan kita bahas lebih lanjut ya. Terus ini juga full screen mode ya, kita mau pakai full screen, ini take a snapshot. Kita bisa download image, jadi kita udah download nih, udah bagian chartnya udah kita bikin, guys. Kita bisa download gitu. Nanti di sini allow aja, nanti akan ke download semua hasilnya dari si bagian mapping kita dalam bentuk gambar di sini. Nah, dalam bentuk gambar gitu ya. Terus ini ada namanya. Oke, jadi gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk penjelasan si TradingView ini nantinya ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi di part 2 ya, untuk pembahasan lebih lanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai TradingView ini untuk yang bagian atas ini ya, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Kita akan next videonya kita akan coba bahas di bagian bawah sini. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.